Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa'alam anna bil khalwati fawaida, ketahuilah bahwasanya pada khalwat itu banyak faidahnya. Kita mengasingkan diri kada umpat perkumpulan-perkumpulan, kada umpat partai, kada umpat handil, kada umpat arisan, kada umpat itu banyak faidahnya. Pertama, hifzul qalbi minar riya wal mudahanah wa ghairiha minal amrad. Pertama, faidahnya kita mengasingkan diri itu terpelihara hati daripada riya. Kan riya itu minta lihat orang. Amun seorangan siapa yang melihat? Selamat hati daripada riya, daripada mudahanah dan selainnya daripada penyakit-penyakit hati, sum'ah. Nah, selamat. Yang kedua, faidahnya uzlah itu hifzul basar min afatil manzurat, terpeliharanya mata daripada bahaya-bahaya yang dipandang. Li'anna an-nazara ilal asya yujibu tafriqatal qalbi, karena memandang kepada sesuatu itu menimbulkan terbelahnya hati. Kalau kita khalwat, napa nang kita lihat? Kadada. Lalu hati kita jadi terpukus karena mata kita kadada nang dilihatnya. Nah, makanya sembahyang disuruh mencangangi tempat sujud. Nah, dengan adanya kita khalwat, dengan adanya kita bersendiri, nah apa nang kita lihat? Nah, selamat mata. Yang ketiga, as-salamah min afatil lisan kal ghibah wan namimah wa ghairiha minal muhlikat. Selamat daripada penyakit atau bahayanya lisan seperti ghibah, nyambeti orang, namimah, anjur atar, dan selainnya daripada yang membinasakan. Kita bakhalwat, siapa dipandiri? Kada denang dipandiri. Nah, selamat dulu mulut kita daripada menyambat orang, daripada menganjur atar orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataya ibni Adam bilisanih, kebanyakan dosa manusia itu di lisannya. Dengan uzlah atau khalwat, lisan kita selamat. Yang keempat, keuntungannya kita menyendiri, as-salamatu min suhbatil asrar, kita selamat daripada bersahabat dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini contohnya orang-orang nang ahli riba, itu orang-orang jahat. Orang-orang peminum, orang-orang jahat. Orang-orang rentenir, orang-orang jahat. Labi suhbati man fasad, tidaklah rusak orang yang rusak itu, melainkan sebab bakawan lawan nang rusak. Umumnya orang tuh rusak karena bakawan nang rusak. Jadi bahaya bersahabat akrab dengan orang-orang yang masuk dalam gulungan asrar, yang sudah dianggap orang-orang jahat itu. Mati aja memberi manfaat, apalagi orang hidup, bekas orang saleh. Nah, demikian sebaliknya orang-orang jahat pun demikian, akan menimbulkan dampak kepada mereka-mereka yang belum kuat hatinya, belum kuat keimanannya. Nah, dengan kita khalwat, kita terhindar daripada bersahabat dengan mereka itu. Yang kelima, keuntungannya khalwat adalah at-tafarrug lil ibadah wa tamakkunul mudawamah 'alaiha. Dengan adanya kita khalwat, kita bisa lapang beribadah dan kawa terus-menerus beribadah. Misalnya kita membaca zikir 5.000 sehari. Kalau kita menyendiri kita kawa. Tapi kalau kita bergaul dengan masyarakat, nah sewaktu-waktu kita ada kada baca karena ada acara ini, acara itu, acara ini.
Apalagi macam-macam yang diikuti, ketua ini, ketua itu, ketua ini, bermacam-macam organisasi. Kada tak baca wirid lagi. Jadwal ini ada rapat itu, jadwal ini ada acara itu. Nah kalau kita khalwat, bisa ibadah kita tuh mudawamah, bisa terus menerus. Ibadah yang mudawamah itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Yang keenam, faidahnya kita khalwat, siyanatu nafsihi wa dinihi minal khusumat. Dengan adanya kita khalwat, diri kita, agama kita terpelihara daripada pertengkaran-pertengkaran. Kadang mau tapahual, saurangan siapa dihuali, siapa nang mahuali. Nah, bahuwal itu merupakan sumber datangnya macam-macam kejahatan seperti bermusuhan, bermarah-marahan, berdengki-dengkian. Nah, semua itu sifat yang membahayakan. Yang ketujuh, rahatul qalbi wal badan. Dengan adanya khalwat menyendiri itu, hati kita lapang, badan kita pun lapang. Yang kedelapan, husuluz zuhdi wal qanaah. Orang yang khalwat ini akan diberi Tuhan zuhud dan qanaah. Kenapa kita kada kawa zuhud? Kenapa kita kada kawa qanaah? Kada merasa cukup lawan nang ada? Karena kita bagaul. Melihat orang makai ini hendak nukar lu bahimat mencari duit. Melihat orang ini hendak nuruti ka itu, duitnya kada ada, bahimat kina mencari duit. Berhutang masih itu kamari. Nah karena pergaulan. Dengan adanya kita khalwat atau uzlah, selamat dari itu. Yang kesembilan, wujdanu halawatit ta'ah. Nah, didapatnya manis taat. Nah ini yang penting. Kita khalwat itu, kita menyendiri itu, beribadah jadinya manis. Beribadah tuh nyaman. Qala Abu Talib al-Makki rahimahullah, la yakunul murid shadikan hatta yajida bil khalwah minal halawah wan nasyat wal quwwah ma la yajidu bil alaniyah. Tidaklah seseorang murid itu benar sehingga dia mendapati di dalam khalwat itu manis dan rajin kuat ibadah, sesuatu yang tidak ia temukan di tengah orang banyak. Ini menandakan kita nih bujur. Bila beribadah itu tak kuat saurangan, tak nyaman saurangan, tak manis saurangan pada di tengah orang banyak, itu menunjukkan kita bujur. Tetapi bila mana kita saurangan menguliat, kulir, di tengah orang banyak rajin, menunjukkan kita munafik ngarannya. Di tengah orang banyak, perajinnya beribadah. Bila saurangan, sajus saja kada sanggup membaca Quran. Di tengah orang banyak 2 juz sanggup. Dalam kamar sorangan kada kawa. Nah ini menunjukkan ada sifat munafik di dalam hati. Yang ke-10, faidahnya uzlah at-tamakkun minat tafakkuril khalis ad-daim wa huwal maqsudul a'zam bil khalwah. Bisa kawa tafakkur yang murni, yang terus menerus. Itulah tujuan yang besar di dalam khalwat, di dalam uzlah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, uzlah atau khalwat artinya menyendiri daripada orang. Dan itu kada semua orang bisa melakukannya. Menyendiri. Seseorang bertanya kepada gurunya, kaifat tarik ila tahqiqil ibadah wa tahsili halawatiha. Ujar si murid ini, wahai guru, bagaimana cara supaya bisa ibadah itu mantap dan manis? Nah kalau ikam kada sanggup, ini barang fala tasma' kalamahum. Ayo ikam memandang mereka, tapi jangan mendengari pembicaraan mereka.
Jangan dengari perkataan-perkataan ahli dunia. Kada kau melihat TV lagi tuh, berita-berita. Kenapa garang kada kau kada boleh mendengari pembicaraan ahli dunia itu? Fa inna kalamahum kaswah. Pembicaraan orang cinta dunia itu menimbulkan keras hati kita. Kita ini menalinga orang berpandir dolar, pandir emas. Orang biasa emas kada, dolar kada. Ini menalinga mana. Itu membuat hati kita keras. Bagi si murid tadi kada kawa juga, kada mendengari guruana. Bertemuan hari-hari. Lalu ujar gurunya, amun ikam kada kawa jua, kada mendengar mereka itu, fala tu'amilhum. Jangan kerjasama dengan mereka. Jangan bekerja sama. Inya besaruan, jangan ditolaki. Orang-orang bakhil tuh, orang-orang bakhil. Besaruan, jangan ditolaki. Kenapa? Makanannya itu daun penyakit. Itu ujar Nabi medahkan. Nah, orang bakhil tuh makanannya itu penyakit. Kayak mengetahui orang tuh bakhil kadanya. Tahu ini di kampung tuh kadang alih kada. Bila kada terdengar menyumbang, kada terdengar baruhan, bakhil ngarannya. Orang ada itu laki. Orang udah biasa baruhan tuh bakhil ngarannya. Nah, inya baruhan jangan tulak penyakit. Itu biar Nabi kita medahkan itu. Makanan yang dihidangkan dari orang bakhil itu daun penyakit. Namun ikam kada kawa kada memandang mereka, kada kawa kada berpandir lawan mereka, jangan kerjasama. Jangan hendak berjual tukar lawan inya, jangan hendak mendatangi inya, jangan hakun didatangi inya. Bah kada kawa juga guru kayak itu, kada sanggup juga. Nah, jaguru nang terakhir, mun ikam kada sanggup juga itu, fala taskun ilaihim. Jangan ikam tentram kepada mereka. Ini yang terakhir, jangan tentram. Kadang-kadang hati kita nih, bila parak orang sugih asa nyaman. Nah, itu iya ngaran tentram melawan mereka. Bila parak orang miskin bepaluhan sakada nyaman. Nah. La taskun ilaihim, jangan tentram kepada mereka. Janganlah dijadikan orang-orang cinta dunia itu penentram hati kita, jangan. Fa inna sukun ilaihim halakah, karena mencari tentram kepada mereka itu kebinasaan kita. Nah, ini terakhir. Jadi ayuha hendak memandang mereka, hendak mendengari perkataan mereka, hendak bekerja sama lawan mereka, tapi sebuting. Jangan hendak tentram, jangan hendak merasa tenang dengan mereka itu. La yajidu halawatal ibadah man kana qalbuhu sakana ila ghairillah. Tidaklah bisa mendapatkan manisnya ibadah orang nang hatinya itu tentramnya kepada selain Allah. Orang tuh hatinya tentramnya bukan lawan Allah. Nah, orang ini ibadahnya kada mau manis. Tapi bila orang ini menyebut Allah tentram hatinya, menyebut Allah senang hatinya, nah orang seperti ini nang bisa dapat manisnya ibadah itu. Nah, jadi amun kada kawa bakhalwat, ini nang kita pakai. Jangan hendak mencari ketentraman, ketenangan kepada makhluk Allah, terutama abnaud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia itu. Nah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-12.